Salam pemirsa, 18 Maret 2025, dalam operasi militer yang semakin intensif, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bersama Menteri Pertahanan Israel, Katz, telah memerintahkan serangan udara besar-besaran ke koridor Gaza pada dini hari tanggal 18 Maret 2025. Operasi ini dilakukan setelah serangkaian konsultasi dengan pemerintah Amerika Serikat, menurut konfirmasi dari Gedung Putih. Operasi militer Israel di Gaza. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel, disebutkan bahwa Hamas secara konsisten menolak untuk membebaskan sandera yang ditahan serta mengabaikan setiap usulan dari utusan khusus Amerika, termasuk Steve Witkoff dan mediator lainnya. Sebagai respon, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mengambil tindakan militer yang tegas terhadap Hamas. Dalam serangan udara tersebut, menurut keterangan militer Israel, sasaran yang menjadi target adalah para komandan menengah, pimpinan tertinggi Hamas, infrastruktur penting, dan puluhan target strategis lainnya. Hasil serangan ini cukup signifikan dengan mengakibatkan setidaknya 330 korban jiwa. Informasi terbaru mengonfirmasi bahwa 5 komandan senior Hamas telah berhasil dieliminasi, ditambah dengan meninggalnya seorang pejabat senior bernama Mahmoud Abu Watfa dan juru bicara organisasi Jihad Islam Abu Hamzah. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan dengan tegas bahwa Israel tidak akan berhenti melakukan operasi militer hingga seluruh sandera kembali ke tanah air. Dalam pernyataannya, ia menambahkan bahwa jika Dewan Keamanan PBB ingin menghentikan eskalasi perang di Gaza, maka mereka harus memastikan kembalinya sandera ke Israel. Di sisi lain, Hamas mengeluarkan ancaman tegas, menyatakan bahwa nasib 59 sandera yang ditahan di Gaza ini menjadi semakin tidak pasti. Sebuah peta situasi menunjukkan zona pertempuran yang sangat berbahaya dan mendesak untuk segera dievakuasi, menandakan tingkat kerusakan dan potensi eskalasi yang tinggi di kawasan tersebut. Konsultasi dengan pemerintah Amerika dan implikasi regional. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengonfirmasi bahwa serangan udara Israel dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintahan Amerika. Dalam keterangan terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, Brian Hughes, mengungkapkan bahwa Hamas seharusnya membebaskan sandera untuk memperpanjang masa gencatan senjata, namun pilihan untuk menolak mengakibatkan tindakan militer yang semakin agresif. Aksi militer Amerika Serikat dan ancaman terhadap Houthi. Sementara itu, di tengah operasi di Gaza, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengambil langkah tegas di wilayah lain. Pada tanggal 18 Maret 2025, militer yang mendukung aksi terhadap Houthi mengeluarkan pernyataan bahwa dalam 48 jam terakhir telah dilakukan serangan untuk ketiga kalinya terhadap kapal induk Amerika, USS Truman. Houthi juga melancarkan serangan rudal jelajah ke kapal perusak Amerika lainnya di Laut Merah, serta menggunakan 4 pesawat tanpa awak. Menteri Luar Negeri Houthi, Jamal Amir, menyatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan serangan terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah. Pernyataan ini menandai eskalasi konflik yang semakin kompleks, di mana Houthi kini secara terbuka menyatakan bahwa mereka tengah berperang dengan Amerika Serikat dengan potensi eskalasi yang besar. Sejak tanggal 15 Maret 2025, militer Amerika telah melakukan setidaknya 47 serangan udara terhadap Houthi dengan sasaran ibu kota Sanaa dan 7 provinsi lainnya. Presiden Trump sendiri telah mengeluarkan ancaman keras, menyatakan bahwa jika Houthi tidak segera menghentikan serangannya terhadap kapal-kapal di Laut Merah, maka ajal mereka sudah dekat. Ia juga menuding bahwa di balik aksi Houthi terdapat pengaruh dari Iran. Trump menegaskan bahwa mulai sekarang, setiap serangan yang dilancarkan oleh Houthi akan dianggap sebagai aksi dari Iran dan sebagai serangan terhadap kepemimpinan negara tersebut. Pernyataan ini dianggap sebagai peringatan keras, mengindikasikan kemungkinan tindakan militer lebih lanjut jika situasi tidak mereda. Dialog diplomatik di tengah eskalasi konflik. Dalam satu langkah yang menarik, Presiden Trump juga melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada hari yang sama. Selain membahas rincian gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, kedua pemimpin juga menyentuh isu penting seputar situasi di Timur Tengah dan Laut Merah. Mereka menekankan pentingnya menghentikan penyebaran senjata strategis dan menegaskan bahwa Iran tidak seharusnya pernah berada pada posisi yang memungkinkan untuk menghancurkan Israel. Kesimpulan,
Kombinasi dari serangan udara Israel di Gaza dan aksi militer yang diarahkan Amerika Serikat terhadap Houthi menandakan peningkatan ketegangan yang dapat berujung pada eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Sementara pihak Israel bersikukuh untuk memastikan kembalinya Sandra dan pihak Houthi terus melancarkan serangan, banyak pihak bertanya-tanya apakah situasi ini akan mengarah pada pertempuran langsung antara Trump dan Iran. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.